Shalom, selamat pagi buat kita semua. Khotbah kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 26. Begini bunyi firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika kita perhatikan nats pada hari ini, maka kita akan menemukan dua kata kerja, yaitu kata kerja yang pertama, kuberikan, dan kata kerja yang kedua, menjauhkan. Apa makna dari kuberikan kepadamu hati yang baru? Maksudnya di sini, Tuhan mau kita untuk meninggalkan hati yang lama. Hati yang lama di sini dikatakan hati yang tidak mau taat, hati yang tidak mau setia dalam menjalankan apa yang sudah dirancangkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Hati yang tidak mau taat dan setia. Saudara yang terkasih, ada sebuah kerinduan di hati Tuhan agar kita mau kembali ke dalam jalan yang sama dengan rancangan yang sudah dirancangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan melalui rancangan yang baru itu, barulah kita memahami bagaimana isi hati Tuhan kepada kita. Kita diberikan juga roh yang baru di dalam batin kita untuk menggantikan roh kedagingan yang selalu membawa kita untuk mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia. Iblis tidak akan lagi memunculkan sosok yang menyeramkan untuk menakut-nakuti kita. Iblis juga mengikuti perkembangan zaman seiring majunya zaman teknologi sekarang. Coba kita perhatikan. Bagaimana kekuatan sosial media di dalam kehidupan kita sehari-hari seiring dengan perkembangan zaman yang super canggih dan sudah mempengaruhi pola hidup kita masing-masing dan tanpa disadari oleh roh kedagingan. Perlahan tapi pasti mengajak kita masuk ke dalam jalan kesesatan yang sangat modern. Di dalam nats ini kita diajak untuk menjauhkan diri dari hati yang keras. Apa yang dimaksud hati yang keras di sini? Hati yang keras adalah orang-orang yang sulit menerima pendapat orang lain, susah diajak berbicara atau berdiskusi, dan selalu merasa dirinya yang paling benar dengan pendapat yang ia keluarkan. Mereka lebih suka berdebat meskipun sebenarnya dalam hatinya setuju dengan pendapat orang lain, tetapi oleh karena sifat keras kepalanya, ia tidak mau mengalah dengan kawannya. Ia selalu berprinsip bahwasanya pendapat yang ia katakan harus diterima oleh orang lain. Ia berpikir bahwasanya apa yang ia katakan harus diterima orang lain. Ia tidak mau mengalah dengan pendapat orang lain. Orang yang keras hati akan sulit dinasehati atau diubahkan dalam hatinya. Karena kekerasan hatinya yang sangat menguasai, sehingga bertumbuh menjadi orang yang degil, yang membuatkan dan membawa kerugian untuk dirinya sendiri. Alkitab juga banyak menggambarkan kekuatan orang Farisi yang terlihat sok rohani, sok yang paling suci dan yang paling hebat, apalagi paling benar. Saudara yang terkasih, apakah ini hanya ada pada zaman Tuhan Yesus? Tidak, zaman ini juga terjadi pada kita saat ini. Kita jangan heran, kita pasti banyak bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Banyak orang yang sekarang yang mengidentitaskan dirinya sebagai orang Kristen, yang mengatakan dirinya adalah orang Kristen yang mengikuti Yesus. Ia sering pergi beribadah, ia sering menunjukkan dirinya di tempat-tempat ibadah atau di tempat-tempat perkumpulan rohani sehari-hari. Tetapi apa yang terjadi? Kita sering melihat orang yang mengatakan bahwasanya dia adalah si paling rohani, malahan memiliki sifat yang tidak menunjukkan identitasnya sebagai orang Kristen. Seakan-akan kekristenannya itu hanya sebagai identitas yang dituliskan di kartu tanda penduduk, di mana dituliskan agama Kristen Protestan. Tetapi sifatnya tidak menunjukkan bagaimana sifat kekristenan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka oleh itu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca perjalanan Yesus dari keempat Injil yang pertama, banyak yang dapat dipelajari. Bagaimana kecewa dan bagaimana marahnya Yesus dengan kelakuan orang-orang Farisi di zaman dulu yang selalu membungkus diri mereka dengan hukum Taurat. Sehingga kekerasan sangat suci dan mungkin lebih alkitabiah dari orang-orang di sekitaran kita. Ketika kita perhatikan,
reaksi Yesus terhadap sikap seperti ini, di dalam Markus 3 ayat 5 dikatakan, ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Kekerasan hati sangat menipu sehingga membuat kita tidak peka kepada Roh Kudus dan tanpa disadari jebakan dalam kebodohan kita sendiri. Saudara yang terkasih, kitab Amsal juga banyak mengajarkan kita untuk lebih berhikmat dan jauhkan kebodohan pada diri kita sendiri. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya, seperti yang tertulis dalam Amsal 14 ayat yang ke-8. Saudara yang terkasih, Paulus juga mengajarkan hal yang sama di Perjanjian Baru kepada jemaat di Efesus untuk tidak hidup dalam kekerasan hati. Seperti yang tertulis dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Kemudian di sini kita ditegaskan kembali melalui firman Tuhan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegemaran, seperti yang tertulis dalam Ibrani 3 ayat 15. Kegeraman biasanya timbul dari hati yang tidak pernah terpuaskan dan kecemaran muncul dari hati yang tidak terjaga dengan baik. Tanpa ada perubahan dalam kedewasaan iman kita dengan bertobat tentunya, kuasa Roh Kudus tidak akan mampu untuk mengambil alih hati yang keras. Karena itu, saudara, jauhkanlah dari diri kita hati yang keras, agar hati kita menjadi hati yang baru, untuk setia dan taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita mendapat hati yang baru dan roh yang baru agar kapasitas kita diperbesar oleh Tuhan. Itu yang pertama, kita harus bersedia dibentuk oleh Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk yang membuat dari tanah liat itu akan mengerjakannya kembali sesuai dengan apa yang baik menurut dia. Sama seperti kehidupan kita. Hidup kita harus sama seperti bejana. Jika bejana yang dibuat tukang periuk itu rusak, maka ia akan membentuknya dengan apa yang menurut dia baik. Saudara yang terkasih, kita harus bersedia untuk dibentuk oleh pembentukannya Tuhan itu sendiri. Jika kita tidak bersedia, maka pembentukannya yang akan kita alami itu semakin keras. Tetapi saat kita bersedia dibentuk oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberi hati yang baru dan roh yang baru, sehingga kapasitas kita akan semakin diperbesar. Yang kedua, saudara, lupakan masa lalu dan fokus pada tujuan. Saudara-saudara yang terkasih, seperti halnya Paulus, ia memiliki masa lalu yang baik, yang tidak baik. Masa lalu Paulus adalah seorang Saulus yang merupakan penganiaya jemaat. Tetapi ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di suatu jalan. Tuhan berkata kepada Paulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Saulus diperdamaikan dengan Tuhan. Saulus diperdamaikan dengan dirinya sendiri, dan Saulus diperdamaikan dengan sesamanya. Lupakanlah segala kegagalan di masa lalu, dan jangan sampai terintimidasi oleh iblis. Tuhan sudah memberi hati yang baru dan roh yang baru agar kapasitas kita semakin diperbesar. Yang ketiga, saudara, di sini dikatakan kita harus bersedia melangkah setahap demi setahap. Seperti yang kita tahu, untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai suatu goal dalam hidup kita harus berusaha, kita harus berproses dari bawah. Saudara yang terkasih, dalam hidup ini tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Oleh sebab itu, banyak orang Kristen yang berubah setia karena kesuksesan mereka yang tidak melewati proses yang selalu ada. Tuhan tidak mau kita hilang seperti gelembung air yang ketika terbang ke atas, gelembung air itu pecah. Tetapi kita di sini diajak untuk bersedia melangkah setahap demi setahap agar kita mampu mendapatkan hati yang baru dan roh yang baru sehingga kapasitas kita diperbesar oleh Tuhan. Amin.